Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita Iski Maulida, mahasiswa semester 5, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tes intelijensi. Materi ini disusun untuk memenuhi mata kuliah Praktikum Pemahaman Individu Teknik Tes. Dosen pengampu Dr. Randa Suharni, MPD. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan apa itu intelijensi. Kata intelijensi erat sekali hubungannya dengan kata intelek. Hal itu dapat dimaklumi sebab keduanya berasal dari kata Latin yang sama, yaitu intelligere, yang berarti memahami. Intellectus atau intelek adalah bentuk partisipum, perspektum atau pasif dari intelligere. Sedangkan intelligence atau intelijensi adalah bentuk partisipum presens atau aktif dari kata yang sama. Nah, berdasarkan pemahaman ini, maka dapat kita simpulkan bahwa intelek adalah daya atau potensi untuk memahami, sedangkan intelijensi adalah aktivitas atau pelaku yang merupakan perwujudan dari daya atau potensi tersebut. Selanjutnya adalah pengertian intelijensi menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Lewis Madison Terman. Menurut Lewis Madison Terman, intelijensi adalah kemampuan untuk berpikir secara abstrak. Yang kedua, menurut H.H. Goddard. Menurut H.H. Goddard, intelijensi sebagai kemampuan pengalaman seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dan untuk mengantisipasi masalah yang akan datang. Yang ketiga, menurut George de Stordaf. Menurut George de Stordaf, intelijensi adalah sebagai kemampuan untuk memahami masalah yang bercirikan mengandung kesukaran, kompleks, abstrak, diarahkan pada satu tujuan, mempunyai nilai sosial, dan berasal dari sumbernya. Selanjutnya, menurut William Stem. Menurut William Stem, intelijensi merupakan kapasitas atau kecakapan umum pada individu secara sadar untuk menyelesaikan pikirannya pada situasi yang dihadapinya. Kemudian selanjutnya, menurut Walters dan Carter, intelijensi sebagai suatu kemampuan yang menggunakan individu memecahkan masalah atau produk sebagai konsekuen eksistensi suatu budaya tertentu. Jadi, para ahli psikologi biasanya tidak mendefinisikan intelijensi sebagai suatu yang terpisah dari intelligence, quotient, atau EQ, karena intelijensi itu sangat sulit untuk didefinisikan. Ahli psikologi merancang tes yang digunakan untuk mengetes kemampuan verbal, pemecahan masalah, artimetis, dan kemampuan lain dari individu. Materi selanjutnya adalah macam-macam tes intelijensi. Yang pertama adalah tes intelijensi WISE atau Wechsler Adult Intelligence Scale. Tes intelijensi ini memiliki 6 subtes yang terkombinasikan dalam bentuk skala pengukuran keterampilan verbal dan 5 subtes membentuk suatu skala pengukuran keterampilan tindakan. Nah, skala verbal itu yang pertama ada information atau informasi, yang kedua digit span atau rentang angka, yang ketiga vocabulary atau kosakata, yang keempat arithmetic atau hitungan, yang kelima comprehension atau pemahaman, yang keenam similarities atau kesamaan. Pada skala performansi, yaitu yang pertama picture completion atau kelengkapan gambar, yang kedua picture arrangement atau susunan gambar, yang ketiga block design atau rancangan balok, yang keempat object assembly atau perakitan objek, yang kelima picture completion atau kelengkapan gambar, dan yang keenam ada picture arrangement atau susunan gambar. Yang kedua adalah The Standard Progressive Metric atau SPM. SPM merupakan salah satu contoh bentuk skala intelijensi yang dapat diberikan secara individual maupun secara kelompok. Skala ini dirancang oleh J.C. Raven dan diterbitkan terakhir kali oleh H.K. Lewis dan C.O. Ltd. di London pada tahun 1960.
SPM merupakan tes yang bersifat nonverbal, artinya materi soal-soalnya diberikan tidak dalam bentuk tulisan ataupun bacaan, melainkan dalam bentuk gambar-gambar. Karena instruksi pengerjaannya diberikan secara lisan, maka skala ini dapat digunakan untuk subjek yang buta huruf sekalipun. Diciptakan pertama kali di tahun 1936, diterbitkan pertama kali di tahun 1938. SPM telah mengalami berbagai revisi, sampai revisi terakhir yang dijumpai di Indonesia yaitu revisi tahun 1960. Tes SPM biasanya terdiri dari 60 buah soal yang terbagi dalam 5 perangkat atau set, yaitu set A, B, C, D, dan E. Dan masing-masing set terdiri dari 12 butir tes. Nah, butir-butir soal tersebut disusun dari yang termudah sampai yang tersukar. Aspek-aspek yang diungkapkan dalam tes SPM adalah kemampuan penalaran ruang, menganalisis, mengintegrasi, mencari dan memahami sistem hubungan di antara bagian-bagian, dan kemampuan ketepatan tes SPM. Kemampuan tes SPM ini digunakan untuk mengungkapkan kemampuan intelektual individu yang berusia 14-40 tahun. Selanjutnya adalah Stanford Binet Intelligence Scale. Materi yang terdapat dalam skala Stanford Binet berupa sebuah kotak berisi bermacam-macam benda mainan tertentu yang akan disajikan pada anak-anak. 2 buah buku kecil yang mencatat atau memuat cetakan kartu-kartu, sebuah buku catatan untuk mencatat jawaban dan skornya, dan sebuah petunjuk untuk pelaksanaan pemberian tes. Nah, tes-tes dalam skala ini itu dikelompokkan menurut berbagai level usia, mulai dari usia 2 tahun sampai dengan usia dewasa. Dalam masing-masing tes untuk setiap level usia berisi soal-soal dengan taraf kesukaran yang tidak jauh berbeda. Skala Stanford Binet dikenakan secara individual dan soal-soalnya diberikan secara lisan oleh pemberi tes. Skala ini itu tidak cocok dikenakan pada orang dewasa, sekalipun terdapat level usia dewasa dalam tesnya, karena level tersebut merupakan level intelektual dan dimaksudkan hanya sebagai batas-batas usia mental yang mungkin dicapai oleh anak-anak. Nah, versi terbaru skala Stanford Binet diterbitkan pada tahun 1986. Dalam revisi terakhir ini, konsep intelijensi dikelompokkan menjadi 4 tipe penalaran yang masing-masing diwakili oleh beberapa tes. Nah, berikut gambar yang mendeskripsikan konsep tes tersebut. Selanjutnya, the Wechsler Intelligence Skill of Children Revised atau WISC-R. WISC-R terdiri atas 12 subtes, yang 2 diantaranya digunakan hanya sebagai persediaan apabila diperlukan pergantian subtes. Kedua-belas subtes tersebut dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu skala verbal dan skala performansi. Berikut tabel dari skala verbal dan skala performansi. Nah, keunikan dari WISC-R adalah urutan penyajian subtesnya, tidak seperti WES pada di awal tadi ataupun versi WIS terdahulu yang urutannya selalu penyajian semua subtes verbal, kemudian diikuti semua subtes performansi. Penyajian subtes dalam WISC-R dilakukan berganti-ganti antara 1 subtes verbal dan 1 subtes performansi. Selanjutnya adalah IST atau Intelligence Structure Scale. Merupakan jenis tes intelijensi yang merupakan battery test, di mana setiap subtes memiliki batas waktu yang sudah ditentukan secara formal. Kemudian yang keempat ada TAU atau tes intelijensi umum. Merupakan tes intelijensi sederhana dan merupakan battery test. Sama seperti APM, tes ini digunakan untuk melihat kapasitas dan kategori intelijensi saja dan tidak memunculkan skor IQ. Yang ketujuh ada TKD atau tes kemampuan dasar, yaitu merupakan salah satu tes bateri yang sangat panjang dan lama, terdiri dari 10 buah substance yang masing-masing mengukur kemampuan intelijensi yang dikembangkan oleh Thurston. Banyak digunakan sebagai tes intelijensi pada sekolah-sekolah. Yang kedelapan ada CVIT atau Culture Fair Intelligence Test.
yaitu merupakan tes intelijensi yang bersifat lintas kultural dan juga universal yang menghasilkan kapasitas intelijensi seseorang dan tidak menghasilkan tes EQ. Selanjutnya adalah manfaat tes intelijensi dalam dunia pendidikan. Dewa Ketut Soekardi dan Nila Kusmawati 23 mencatat ada beberapa manfaat dari tes intelijensi, yaitu antara lain yang pertama, dapat digunakan untuk seleksi penerimaan murid baru. Yang kedua, pembinaan atau mengevaluasi terhadap prestasi yang telah dicapai. Yang ketiga, mengelompokkan siswa pada program khusus. Yang keempat, hasil tes intelijensi dapat disumbangkan pada program pemilihan jurusan atau program studi. Yang kelima, tes intelijensi dapat digunakan untuk menempatkan siswa pada jurusan tertentu. Yang keenam, untuk mengidentifikasi siswa yang memiliki EQ di atas normal. Yang ketujuh, tes intelijensi digunakan untuk mendiagnosa kesukaan pelajaran dan mengelompokkan siswa yang memiliki kemampuan setara. Yang kedelapan, tes intelijensi dapat digunakan untuk memprediksi hasil siswa di masa yang akan datang dan juga sebagai media untuk mengawali proses konseling. Yang kesembilan, tes intelijensi dapat digunakan siswa untuk mengenali dan memahami dirinya sendiri dengan lebih baik serta mengetahui kemampuannya. Yang ke-10, untuk mengukur kemampuan verbal, mencakup kemampuan yang berhubungan dengan simbol numerik dan simbol-simbol abstrak lainnya. Yang terakhir, alat prediksi kinerja yang efektif dalam banyak bidang pekerjaan serta aktivitas-aktivitas lain dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi intelijensi. Penelitian Galton tahun 1970 dan Vanderburg tahun 1962 mengemukakan bahwa faktor genetika mempunyai pengaruh yang relatif tinggi terhadap kemampuan intelijensi anak. Sebaliknya, lingkungan sebagaimana dikatakan oleh J.P. Chaplin sangat mempengaruhi organisme individu, termasuk intelijensi. Sementara itu, menurut Wirahmiharja, sumber intelijensi adalah yang pertama, genetika atau bersifat genetis, yang artinya memiliki sumber asal yang bersifat turunan. Yang kedua, lingkungan adalah segala hal yang terjadi di lingkungan yang memberikan dampak terhadap sisi kognitif kehidupan kejiwaan kita. Dan yang ketiga, genetika lingkungan adalah sintesis dari lingkungan dan genetis, yaitu landasan intelijensi yang terjadi akibat adanya pengaruh lingkungan. Selanjutnya adalah keterbatasan dari tes intelijensi. Salah satu keterbatasan tes intelijensi yaitu tes yang hanya boleh digunakan oleh mereka yang memiliki latar belakang dan pendidikan psikologi dan terlatih secara khusus dalam penggunaan tes tersebut. EQ yang diperoleh seseorang dari tes intelijensi pada suatu waktu tidaklah menjadi label yang selalu melekat bagi dirinya. Kondisi fisik dan psikologis individu sewaktu dikenai tes akan banyak berpengaruh pada hasil tesnya. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.